Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita hari ini dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi syarh Manzumatil Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadis. Kemarin sudah kita ambil sedikit tentang pembahasan hadis sahih dalam dua bait syair oleh Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Dan dari dua bait syair tersebut telah kita simpulkan definisi hadis sahih dan juga sekaligus syarat-syarat sebuah hadis dikatakan sahih. Siapa yang baca? Baik. Bismillah. Agak didekatkan. Qala Syekhul Hasan bin Ali bin Ahmad Ar-Razihi rahimahullah ta'ala ar-rabi min ghairi syuzuzin akbar anhu an-nazim bi qawlihi wa lam yasih والشذوذ في اللغة الانفراد وفي الاصطلاح مخالفة المقتول لمن هو أولى منه أو تفرده بما لا يتحمله. Baik. Berkata Syekh Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, min ghairi syudzud, tanpa ada syadz. Tanpa ada syadz. Penulis mengibaratkan atau menyatakan atau pensyair Al-Baiquni mengibaratkan dalam syairnya dengan ucapannya walam yashid, yaitu tidak ada syadz. Ini menjadi syarat keempat dalam susunan syarah beliau. Dan syadz secara bahasa itu adalah al-infirad. Syadz secara bahasa adalah al-infirad, yaitu bersendiri. Ada seorang rawi yang dia bersendiri dalam meriwayatkan sebuah hadis. Ini secara bahasa. Dan adapun secara istilah, asyad itu mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Yang pertama, adanya rawi yang makbul, rawi yang diterima, ia itu menyelisihi rawi yang lain, tapi dia lebih kuat derajatnya daripada si rawi tersebut. Jadi dia ada menyelisihi rawi yang lebih kuat. Singkatnya seperti itu. Jadi ketika ada riwayat seorang rawi, kemudian datang riwayat lain dan itu menyelisihi bersamaan dengan riwayat yang lain ini, perawinya lebih kuat, maka ini dikatakan syadz. Itu yang pertama. Yang kedua, au tafarruduhu bima la yatahammalu, atau seorang rawi bersendiri pada apa yang ia tidak mampu menanggungnya. Maksudnya begini, ada seorang rawi, dia bersendiri, tapi bersendiriannya dia ini tidak mampu dia bertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah rawi yang lemah. Dia adalah rawi yang lemah, kemudian datang dengan sebuah riwayat bersamaan dengan dia bersendiri dengan riwayat itu. Artinya di sini kita pahami kalau ada seorang rawi yang kuat datang bersendiri, tapi dia adalah rawi yang kuat, berarti ini dia bisa yatahammal, dia bisa menanggung apa yang ia bawa itu, karena dia adalah rawi yang kuat. Jadi kesimpulannya, jika ada seorang rawi yang lemah, kemudian
datang bersendiri dengan suatu riwayat, maka ini disebut syad. Ini disebut syad juga. Jadi ada dua bentuk yang disebutkan secara istilah di sini. Baik itu ada seorang rawi yang menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya, berarti asalnya dia rawi yang kuat, tapi dia menyelisihi rawi yang lebih kuat darinya. Ataukah ada seorang rawi yang bersendiri, tapi rawi yang lemah. Baik. والمصنف والحاسب أنه تحقق خطأ المقبول فيما يرويه وربما أطلق على خطأ ضعيف أيضا سواء علم بالمخالفة أو تفرد كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. Baik, kata beliau hafizahullah, walhasil, dan kesimpulannya adalah bahwasanya ada tahaqquk jelas atau nyata kesalahan seorang rawi yang makbul dari apa yang ia riwayatkan. Ada kesalahan jelas atau nyata dari seorang rawi yang makbul dari apa yang ia riwayatkan. Itu syad. Kesimpulannya kata beliau itu syad. Dan kadang datang penggunaannya alal khoto'i ad-dhaif aidan. Jadi kadang juga datang penggunaan syad jika sebuah riwayat didatangkan dari perawi yang dhaif, yang juga memiliki kesalahan. Sama saja apakah diketahui ia menyelisihi riwayat yang lain atau ia bersendiri. Jadi ada rawi yang dhaif, sama saja apakah dia diketahui bahwa ada penyelisihan terhadap riwayat yang lain ataukah dia bersendiri dengan riwayat itu, ia tetap dikatakan syad. Itu tetap dikatakan syad. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala datang dalam bab syad bersendiri insyaallah. Sekarang kita masih di pembahasan bab pertama, dia akan ada insyaallah di bab 21. Nah, kelima. الخامس أو علة قديمة أخبر عنه النازم بقوله أو يؤل وفي نسخة ولم يؤل والعلة في اللغة هي المرض في الاصطلاح قادم خفي يطرأ على الحديث يوجب رده مع أن الظاهر السلامة منه كما يأتي إلهه إن شاء الله تعالى. Selanjutnya yang kelima kata beliau hafizahullah, au illatun qadihah, au illah cacat yang qadihah, yang ada cacat yang dia juga mencacati. Dia bisa mencacati, bisa merusak. Al-Baikuni dalam syairnya mengibaratkan atau menyatakan dengan ucapan beliau au yu'al. Awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda au yu'al. Itu dia, au yu'al. Wa fi nuskha, dalam nuskha yang lain walam yu'al, bukan au yu'al, walam yu'al. Dan illah secara bahasa dia adalah al-marad, penyakit. Dia adalah penyakit. Dan secara istilah illah adalah cacat yang tersembunyi. Qadihun khafi yutra'u, yang muncul alal hadis, atas sebuah hadis, yujibu radduhu, yang mewajibkan untuk ia ditolak. Bersamaan dengan yang nampak pada hadis tersebut adalah as-salamah, adalah hadisnya sehat, hadisnya tidak ada cacat, selamat. Jadi ketika ada sebuah cacat hadis yang tersembunyi dan itu muncul pada sebuah hadis, maka cacat ini mewajibkan untuk menolak hadis ini. Walaupun nampaknya hadis ini baik-baik saja, hadis ini tidak ada cacatnya, tidak ada illahnya. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala.
setelah ini cetakan yang lama kayaknya masuk situ ya. Saya pakai cetakan lama. Ada apa lanjutannya? Wadaka kalau lama itu dicetakan baru dia masuk di catatan kaki 2 paragraf. Siapa yang kemarin ada yang cetak PDF kemarin saya? Ada belakangnya itu di bawah di catatan kaki ya, ya. Nah, jadi kita pakai yang baru, yang paragraf Dakarul Ulama, terus paragraf keduanya yuwaddihu hadal qaul itu juga masuk di catatan kaki. Jadi setelah paragraf ini, setelah penjelasan istilah illah, langsung contoh hadis di tadi. Baik. Baca. Baca contohnya misal sahih. مثال الصحيح لذاته قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيت بعضكم على بيع بعض ونهى أن النجس ونهى عن بيع قبل القبلة ونهى أن المزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. Lanjut. هذا حدثنا صحيح. هذا حديث صحيح مسلسل الأئمة وهو من أصح setelah berjek أسانيد عند البخاري رحمه الله من جهة مالك فمن فوقه استوفى شروط الصحة السابق ذكرها. Baik. Setelah kita mengetahui syarat-syarat atau penjelasan atau definisi tentang hadis sahih lidatihi, maka beliau hafizahullah membawakan sebuah contoh. Di sini insyaallah kita akan tatbik implementasikan. Kita akan coba masukkan semua apa yang sudah disebutkan sebelumnya pada hadis ini. Yang pertama adalah ittisal sanad, kemudian rawinya adil, kedua, ketiga dhabat, tamud dhabat, yang keempat tidak ada syad dan tidak ada illah. Berkata beliau hafizahullah, misalu as-sahih lidatihi, contoh untuk hadis sahih lidatihi. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Imam Ahmad, seorang imam, berarti adil, tamud dhabat, terpenuhi. Kemudian apakah ittisal sanad? Dilihat lagi setelahnya. Muhammad bin Idris adalah guru Imam Syafi'i. Berarti bersambung sanadnya, dia mendengar dari gurunya. Dia mendengar dari gurunya. Akhbarana Malik adalah guru Imam Syafi'i. Dia juga mendengar dari Imam Syafi'i mendengar dari Imam Malik. Demikian pula An-Nafi' sama seperti itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat tidak usah lagi ditanyakan masalah adilnya, masalah dhabatnya. Semua sahabat udul, semua sahabat adil. Itu kaidah. Kullu sahabi udul. Semua sahabat adil. Sanadnya bersambung kepada hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada syad padanya. Tidak ada syad, juga tidak ada illah. Ini diketahui dari penelitian ulama al-hadis. Diketahui dari penelitian ulama al-hadis.
Ini yang menjadi syahid dalam contoh ini, yaitu sanadnya. Adapun isi hadisnya itu sebagai pelengkap. Yang menjadi syahid adalah sanad hadis ini, karena yang dinilai dari hukum atas sebuah matan itu bersandar pada sanad. Di mana disebutkan kemarin di dalam penjelasan isnad bahwasanya para ahli hadis bersandar ya'tamiluna ala sanadi fil hukmi ala matan. Dia bersandar pada sanad untuk menghukumi sebuah matan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi ba'dukum ala ba'din ala bai'i ba'd, wa naha 'anil najash, wa naha 'an bai'i hablal hablati, wa naha 'anil muzabanah, wal muzabanah bai'ut tamr bit tamr kailan, wa bai'ul karum bil zabib kailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian menjual atas jualan saudaranya. Maksudnya ini adalah ketika sudah ada seorang menjual, sudah melakukan proses transaksi atau tawar menawar, belum deal tapi tawar menawar, datang pedagang yang lain menawarkan dagangannya yang lebih murah. Ini tidak boleh. Ini haram, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naha 'anil najash. Najash ini perbuatan persekongkolan dalam jual beli, berbuat curang. Contohnya ketika ada lelang terjadi, ini najas, lelang terjadi, seseorang yang juga teman saya, dia berpura-pura ingin membeli barang tersebut dengan menaikkan harganya, saya sekian. Nah, datang yang lain itu juga lebih menaikkan lagi harganya, padahal yang ini dia sebenarnya tidak mau membeli. Dia hanya ingin berbuat seperti itu biar orang lain merasa tergugah untuk membeli yang lebih mahal lagi. Itu najas, kecurangan. Ringkasnya kecurangan. Wa naha an bai' hablal hablah, dan juga melarang dari jual beli janin yang masih ada dalam kandungan al-hablah, terus nanti mau dibeli lagi yang ada dalam kandungannya ini. Pusing. Jadi ada misalkan sapi mengandung ya, hamil. Ada sapi sedang mengandung. Si pemiliknya ini dia mau jual anak yang ada dalam, dia mau menjual anak yang ada dalam kandungan ini, tapi bukan ini yang langsung dijual. Anaknya lagi nanti. Anaknya janin. Jadi sapi ini masih ada dalam kandungan. Nah, yang mau dijual itu anaknya nanti yang ada di dalam kandungan ini. Yang di dalam kandungan saja belum keluar, apalagi anaknya nanti. Bagaimana kalau jantan yang lahir selesai? Ini tidak boleh. Ini salah satu hal yang dilarang karena ada bentuk judi, ada bentuk gogok ke dalamnya. Karena tidak tahu kan? Kalau begitu tadi yang lahir adalah jantan, selesai, tidak bisa melahirkan. Wa naha 'anil muzabanah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-muzabanah. Apa itu al-muzabanah? Kata langsung dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muzabanah bai'ut tamr bit tamr kailan. Jual beli antara kurma yang masih ada di pohon, yaitu kurma basah, dengan kurma yang sudah kering, yang sudah tidak di atas pohon lagi, dengan cara ditakar. Wa bai'u al-karum bizabib. Zabib, kismis, anggur yang sudah kering. Al-karum, anggur yang masih ada di pohonnya, dengan cara ditakar. Hadis ini mengandung
larangan terhadap berbagai bentuk jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan, ketidakjelasan atau judi atau ketidakadilan dalam transaksi. Namun yang menjadi pokok pembahasan kita dalam contoh ini adalah sanadnya, bahwa dinukil dari rawi yang adil, ad-dhabit, bersambung sanadnya, tidak ada cacat dan tidak ada illa, tidak ada syadz, tidak ada syadz. Maka hadisnya dihukumi sahih lidzatihi. Kemudian kata beliau hafizahullah, ini adalah hadis sahih musalsal yang berantai diikat bil a'immah, dengan a'immah. Masya Allah. Maksudnya ini adalah yang meriwayatkan ini mendengar dari seorang imam, kemudian yang imam ini meriwayatkan lagi dari seorang imam. Ya kan, dilihat di situ. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik. Masya Allah. Ini hadis-hadis seperti ini kalau kita dapat dalam sebuah riwayat, wah, sebagaimana sudah disebutkan dalam pendahuluan kemarin kan, bahkan ada di antara ulama yang mengatakan seakan-akan ia langsung mendengar Rasulullah SAW yang langsung berbicara ketika mendapati sanad-sanad yang seperti ini. Subhanallah. Ini di antara nikmat atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa huwa min ashahil asanid, dan dia adalah termasuk di antara sanad-sanad yang paling sahihnya indal Bukhari rahimahullah, dari sisi atau menurut Imam Bukhari rahimahullah, min jihati Malik faman fawqahu, dari sisi Imam Malik dan siapa yang di atasnya, yaitu Nafi dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Istofa syurut al-sihha as-sabiq dikruha, terpenuhi pada hadis ini, terpenuhi syarat-syarat sahihnya sebuah hadis yang telah berlalu penyebutannya. Nah, mawaqi sahihi li dzatihi, sahihul Bukhari wa sahih Muslim. mawaqi, tempat-tempat yang pasti adanya sahih hadis sahih li dzatihi, yaitu pada sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Jadi hadis-hadis yang terdapat pada sahih Bukhari dan sahih Muslim itu kebanyakan hadis-hadis sahih lidzatihi, telah diteliti oleh mereka rahimahumullah. Nah, Min sahih al-awwal kutubun man ishtarata as-sihhata kasahih Ibnu Hibban wa sahih Ibnu Huzaimah. الثانية ومن كتب التهريج كتاب شيخنا الإمام الوادي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين والصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, wa min madhannihi, di antara tempat-tempat yang disangka atau kebanyakannya ada atau terdapat hadis-hadis sahih lidzatihi. Yang pertama adalah buku-buku yang mempersyaratkan, yang penulisnya mempersyaratkan hadis-hadis sahih untuk dimasukkan ke dalam bukunya tersebut, seperti Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah. Kebanyakan dalam buku hadis ini adalah atau disangka ada kebanyakannya hadis sahih lidzatihi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disangka lagi banyak atau kebanyakannya terdapat hadis sahih lidzatihi di dalamnya adalah buku takhrij. Buku-buku yang mengeluarkan atau telah diteliti hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana buku guru kami, kata Syekh Ali Al-Ghazi, buku Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala yang berjudul As-Sahihul Musnad mimma laysa fi as-sahihain, Sahih Musnad yang tidak terdapat dari
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak salah buku ini dicetak dalam 5 atau 6 jilid. Dan buku As-Sahihah ma'ruf di tengah-tengah kita, karya Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sampai sini selesai pembahasan atau pembagian hadis sahih yang pertama, yaitu sahih lidatihi. Sampai sini selesai. Kemudian selanjutnya hadis sahih ligoiri. Kalau yang tadi hadis sahih lidatihi, dia sahih, ya memang datang dengan sendirinya langsung sahih, bukan karena ada dukungan, bukan karena sebab yang lainnya. Dia sahih dengan sendirinya. Adapun nanti sahih ligoiri, dia dikatakan sahih karena mungkin ada jalur lain yang mendukung akan kesahihannya. Tapi tetap dikatakan hadis sahih. Secara umum dikatakan hadis sahih. Jadi mungkin nanti di antara 5 syarat yang sudah disebutkan untuk hadis sahih lidzatihi ada sedikit derajatnya yang kurang, maka dia derajat hadisnya juga berkurang. Lanjut atau besok? Buat besok kita berhenti ini. Lanjut saja. Nanti antum dihantam lagi sama yang lain. Lanjut atau besok? Capek? Capek? Begitu memang menuntut ilmu. Ada syair yang biasa disebutkan, yang biasa saya dengar dari Ustaz Al-Qurnain hafizahullah ta'ala, man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurab. Siapa yang menuntut ilmu tanpa adanya lelah, bersusah payah, kepayahan dan segala macam, maka sayudrikuha idza syabal ghurab, maka ilmu itu akan dia dapati ketika burung gagak beruban. Tidak mungkin burung gagak beruban. Jadi dalam menuntut ilmu, kalau tidak ada susah payah, tidak ada kecapek, tidak ada letih, tidak ada pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan, maka mustahil dia akan mendapatkan ilmu. Jadi kita bersabar saja. Di antara hal yang bisa menguatkan dalam menuntut ilmu, untuk menghadapi kesulitan, kepayahan dan segala macam, tentu ini nasihat untuk saya pribadi pertama dan untuk teman-teman, selalu menanamkan pemahaman bahwasanya setiap apa yang saya lakukan dalam proses menuntut ilmu itu insya Allah akan terhitung pahala selama kita ikhlas, tentunya dimasakat niat. Bagi siapa yang benar ikhlas niatnya, insya Allah akan diganjar pahala. Jadi kita butuh bersabar saja sedikit dalam menuntut ilmu. Baik, insya Allah kita lanjutkan besok untuk hadis sahih di Ghairihi. Apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang salahnya datang dari syaitan dan dari kami pribadi, dan kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam bentuk kesalahan dan kelalaian. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.